sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfrija Srening Simanik dengan NIM A1C323041 dari angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya tentang perubahan iklim pada hutan mangrove dengan dosen pengampu Pak Jurles. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sabuk hijau pesisir untuk aksi nyata berbasis data pada strategi mitigasi kenaikan permukaan laut melalui restorasi ekosistem mangrove pada pertemuan 14 media komunikasi ilmiah. Untuk bagian pertama yaitu permasalahan dan krisis. Untuk krisis kenaikan permukaan laut, di mana ancaman nyata Indonesia, di mana Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi resiko kehilangan daratan pesisir akibat pemanasan global. Yang pertama itu laju kenaikannya itu mencapai 4,6 mm per tahun. Yang kedua itu Jakarta Utara terancam tenggelam pada 2050. Yang ketiga, risiko banjir rob yang semakin sering dan masif. Yang kedua itu dampak lingkungan dan masyarakat. Yang pertama dampaknya itu kerusakan infrastruktur, yang dimana menghancurkan pemukiman warga dan fasilitas publik di sepanjang garis pantai. Yang kedua intrusi air laut, dimana mencemari sumber air bersih warga pesisir, menjadikannya asin dan tidak layak konsumsi. Yang tiga itu pengungsian iklim, dimana ribuan warga terpaksa pindah karena lahan tempat tinggal mereka hilang permanen. Tren kenaikan air laut atau data satelit. Di sini ada grafik tentang data satelit kenaikan air laut, di mana tiap tahun naik dari 1995 ke 2010 dan sampai terakhir 2024, di mana data menunjukkan percepatan laju kenaikan air laut dalam 2 dekade terakhir, dan tingginya itu hampir 12 cm per tahunnya. Yang kedua itu solusi aksi nyata, yang dimana restorasi mangrove, dimana benteng alami pesisir. Hutan mangrove bukan sekedar tanaman biasa, ia adalah infrastruktur hijau yang mampu meredam energi gelombang hingga 90%. Aksi ini dipilih karena efektivitasnya yang tinggi dalam melindungi pantai secara berkelanjutan. Rancangan program atau Coastal Guard, yang dimana pertama itu pembibitan lokal, dimana melibatkan warga lokal untuk membudidayakan bibit mangrove jenis lokal yang tahan banting. Yang kedua, zonasi digital, dimana penentuan area tanaman menggunakan data spasial satelit untuk memastikan tingkat keberhasilan tumbuh tinggi. Yang ketiga itu monitoring, dimana pemantauan rutin menggunakan drone untuk melihat perkembangan tutup hijau setiap bulan. Untuk keterlibatan masyarakat, aksi nyata di lapangannya itu, keberhasilan itu solusi ini bergantung pada kolaborasi aktif antara akademis, pemerintah, dan warga setempat. Yang pertama itu edukasi perubahan iklim bagi siswa sekolah. Yang kedua, program 1 orang 1 pohon. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja ekonomi biru. Untuk efisiensi biaya alam versus beton, tunggul betonnya itu per dolar 500 meter per kilometer. Untuk restorasi mangrove itu per dolar 15 meter per kilometer. Mengapa realistis? Mangrove 30 lebih hemat biaya dan memiliki kemampuan memperbaiki diri secara alami. Target capaian 2030, 35% reduksi risiko banjir, di mana menyelamatkan 1,2 juta penduduk. Melalui restorasi 50 hektar mangrove, kita dapat hanya melawan air laut, tetapi juga mengunci 250 ton karbon per tahun. Masa depan ada di tangan kita. Setiap pohon yang kita tanam ada benteng bagi generasi mendatang. Terima kasih atas perhatian. Mari kita beraksi bersama. Untuk sumbernya saya cantumkan di akhir PPT saya. Sekian dan terima kasih. Demikian tugas individu saya yang saya presentasikan. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.